إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat di Masjid An-Nas yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita memanjatkan pujian syukur atas limpahan nikmat Allah. Tidak hanya dengan mengucapkan hamdalah, tetapi mari kita wujudkan dalam bentuk peningkatan ketakwaan kepada Allah, yakni kita berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita berupaya untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. InsyaAllah dengan demikian Allah tetapkan keimanan dan ketakwaan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat ketakwaan ini ada pada para nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengingatkan kepada keturunannya tentang Islam sebagai agama yang harus dipegang teguh hingga akhir hayat. Seperti pesan yang disampaikan oleh khatib pada awalan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yakni tercantum di dalam Al-Baqarah ayat 132, di mana Nabiullah Ibrahim demikian juga Nabi Yaqub menyampaikan kepada keturunannya, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini, yakni agama Islam, untuk kalian. Maka janganlah kalian mati kecuali menjadi seorang muslim. Namun Islam harus dipraktekkan hadirin, harus diwujudkan dalam keseharian dengan bentuk amaliyah, ibadah. Maka Nabi Yaqub ketika datang tanda-tanda ajal, ia mempertanyakan masalah akidah kepada keturunannya. Apa yang ditanyakan oleh Nabi Yaqub? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah kalau ayah sudah tiada? Apa jawaban Nabi Yaqub? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka menjawab hadirin, kami, kata keturunan Nabi Yaqub, akan menyembah Tuhan yang disembah oleh ayah, Tuhan yang disembah oleh nenek moyang ayah, yaitu Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri atau berislam. Dari sini bisa memberikan pemahaman kepada kita, Islam adalah agama sepanjang masa yang Allah berikan kepada para nabi, dan hendaknya kita sebagai seorang muslim banggalah menjadi seorang muslim dengan identitas Islam sebagai agama. Maka hendaknya kebanggaan ini kita rawat hadirin hingga datangnya bulan Ramadan. Hanya semarak ibadah jangan cuma di bulan Ramadan saja, harus kita jaga. Memang nampaknya kaum muslimin makin sadar akan pentingnya ibadah ketika datang bulan Ramadan. Masjid-masjid penuh ketika di bulan Ramadan. Hendaknya ini kita rawat, hendaknya kita wujudkan dalam keseharian di luar bulan-bulan Ramadan. Bukankah setiap langkah saja dalam kehidupan kita menuju masjidnya Allah, dalam upaya menghidupkan masjid-masjidnya Allah, menjadikan sebagai bagian daripada jalan kita mendapatkan ampunan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci dari rumahnya, artinya dari rumah ia sudah berwudu, thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian ia berjalan menuju rumah dari rumahnya Allah, menuju masjid-masjid atau musalla-musalla. Untuk apa hadirin? Liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk
menunaikan kewajiban dari kewajiban yang Allah tetapkan. Kanat khatwatahu, maka kedua langkah kakinya, ihdahuma tahuttu khati'atan, yang salah satu langkahnya akan menjadi penghapus dosa, wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah lainnya akan menjadikan pengangkat derajat. Sehingga dari pemahaman hadis riwayat Imam Muslim ini, siapa yang ingin banyak mendapatkan ampunan Allah, siapa yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka perbanyaklah langkah-langkah menuju masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Setiap langkah yang kamu ayunkan menuju masjid atau tempat salat adalah sedekah. Semakin banyak langkahnya, menjadikan semakin banyak nilai-nilai perumpamaan sedekah yang ia dapatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan mengawali kita berupaya semaksimal mungkin menghidupkan masjid-masjidnya Allah, apalagi kita kaum laki-laki berupaya melaksanakan kewajiban salat 5 waktu, mengutamakan untuk ke masjid-masjid. Sampai dengan hadirnya dalam hati kita rasa cinta terhadap masjid. Dan ingat, orang yang sampai hatinya cinta terhadap masjid, bergantung dengan masjid, ia insya Allah akan mendapatkan naungan pada hari akhir nanti, di mana tidak ada naungan kecuali Allah berikan kepada 7 golongan. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya bergantung dengan masjid. Bergantung berarti dia cinta. Cinta itu berarti dia mewujudkan cintanya, berupaya melangkahkan kakinya menuju masjidnya Allah ketika datang panggilan salat. Kemudian dia merasa nyaman, merasa senang, berlama-lama di masjid, mungkin dengan i'tikaf, dengan bermajlis ilmu, dengan bermajlis zikir, terasa indah, terasa enak. Dan nilai sosial yang lainnya yang kita rasakan secara psikologis adalah nilai silaturahmi, nilai kebersamaan, nilai-nilai kemanusiaan bisa kita wujudkan bersama di masjid. Dan marilah kita hadirin dengan kita mengikatkan diri di masjid, apakah sebagai menjadi pengurus atau menjadi jamaah. Karena dalam hadis warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, berarti juga mereka yang memikirkan masjid, mengkondisikan masjid menjadi masjid yang nyaman, masjid yang sehat, masjid yang ramah, masjid yang bersih. Bahkan sampai kita memikirkan pembiayaan yang ada di masjid. Itulah insya Allah mereka-mereka orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari akhir nanti. Mudah-mudahan dengan mengingat hadis dan ayat-ayat ini, kita menguatkan keislaman di dalam keluarga kita. Kita lebih memperhatikan keturunan kita dalam hal urusan ibadah. Dan kita selalu mengajak. Kewajiban kita mengajak. Adapun hasil dari ajakan, kita semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tempat yang paling indah di muka bumi itu adalah tempat sujud, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah berkunjung ke tempat yang terindah di bumi ini. Insya Allah, Allah jadikan kita termasuk warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu orang yang sampai hatinya bergantung dengan masjid. Akhirnya kita akan mendapatkan perlindungan pada hari akhir nanti. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا وأولادنا من المعمرين لبيوتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أهل هذا القرية من المصلين الذين يعبدونك ولا يشركونك بك شيئا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله